Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kimia kita pada hari ini, ya. Nah, anak didik kami kelas 11, kelas 10, ya. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai struktur atom di bab 2, ya. Nah, jadi struktur atom kemarin kan kita sudah membahas tentang atom, kan begitu. Atom, kemudian bagian-bagian atom, kan begitu. Kemudian jenis-jenisnya, kan begitu. Nah, jadi kemarin ada juga nomor atom dan juga nomor massa, kan begitu. Nah, jadi kemarin udah Ustadz singgung mengenai ini susunan, ya, atom-atom tersebut dalam tabel periodik. Nah, makanya kan kemarin ada Ustadz suruh bawa tabel periodik, kan begitu. Nah, jadi di situ di tabel periodik itu terdapat unsur-unsur begitu, ya. Nah, jadi di sini, ya, di bab 3, ya, itu di bukunya itu mengenai sistem periodik begitu, ya. Nah, sistem periodik. Jadi yang udah punya tabel periodik bisa dilihat di tabel periodiknya, kan begitu. Nah, jadi di tabel periodik itu ada yang namanya unsur-unsur, kan begitu. Nah, unsur-unsur tersebut, ya, unsur-unsur tersebut disusun ke kanan begitu, disusun ke kanan, kemudian ke bawah lagi. Nah, itu disusun berdasarkan nomor atomnya begitu, ya. Nah, jadi semakin ke kanan itu dia semakin besar nomor atomnya begitu. Jadi semakin ke kanan semakin besar nomor atomnya. Nah, jadi di dalam di dalam susunan unsur-unsur tersebut, ya, itu ada yang namanya lambang atom. Nah, jadi di tabel periodik itu ada lambang atomnya, kan begitu. Nah, misalkan P itu apa? Fosfor, kan begitu. Ada yang namanya Si ini adalah silikon. Kemudian Na ini adalah natrium begitu, ya. Nah, jadi di sini ada, misalkan ini kita lihat, ya, pada gambar ini, ya. Ini ada namanya P, fosfor, ya, kita lihat. Nah, seperti inilah fosfor itu, ya kan. Jadi kalau atomnya bagian terkecil dari fosfor tersebut dinamakan dengan atom fosfor. Kemudian kita lihat ini silikon, ya. Silikon gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita kita potong-potong terus didapatkanlah yang namanya atom silikon begitu, ya. Kemudian ada yang namanya natrium. Natrium ini, ya. Nah, natrium ini simbolnya adalah Na begitu, ya. Nah, jadi itu untuk untuk gambarnya bisa lihat seperti ini, ya, untuk fosfor, silikon dan natrium. Nah, jadi tabel periodik itu dia berkembang. Nah, berkembang dia, ya. Jadi nggak langsung dia tabel periodik itu dapat yang seperti susunan unsur-unsur sekarang seperti itu, ya, atau sistem periodik modern. Tapi dia itu berkembang. Nah, jadi mulanya itu kan dulu cuman berapa unsur, ya. Beberapa unsur ditemukan, kan begitu. Nah, itu kemudian nanti ditemukan lagi unsur berikutnya begitu. Nah, itu, ya, ahli-ahlinya diantaranya siapa? Lavoisier, kemudian de Brenner, Newlands, dan Mendeleev, ya. Nah, ini dia ahli-ahlinya, sehingga didapatkan nanti sistem periodik modern, ya, sistem periodik modern. Nah, ini nanti, ya, kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini dia, inilah sistem periodik modern begitu, ya. Nah,
Jadi di bukunya itu ada keterangan-keterangannya ya. Kalau untuk yang Lavoisier kita lihat bukunya ya. Nah, jadi di bukunya ya ada yang namanya teori Lavoisier kan begitu. Nah, jadi Lavoisier itu coba dilihat bukunya di bab 3 itu ya. Di bab 3 ya. Di bab 3 coba lihat di bukunya di bab 3 ya. Nah ini. Jadi ada yang namanya teori atom menurut Lavoisier. Nah, Lavoisier ini mengelompokkan unsur itu ya, itu berdasarkan apa? Berdasarkan yang namanya ditemukannya 9 unsur kemarin itu ya. Nah, kalau De Brenner itu dia yang 33 unsur begitu ya. Nah, coba lihat di bukunya itu. Kemudian yang Newlands ya, Nah, Newlands ini dia menemukan unsur berdasarkan teori oktav begitu ya. Nah, sehingga didapatkanlah teori sistem periodik modern yang gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini dia. Nah, oke. Nah, jadi nanti di dalam sistem periodik modern ini ya, ini ada yang namanya unsur golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Nah, jadi kemarin kan udah Ustadz terangkan ya kan, bahwasannya di dalam tabel periodik ya kan, itu ada namanya golongan dan ada namanya periode ya. Ada namanya golongan dan ada namanya periode begitu ya. Jadi semakin ke kanan suatu unsur itu semakin besar nilai nomor atomnya begitu ya. Jadi golongan itu semakin ke kanan maka semakin besar nomor atomnya begitu. Misalkan ini kita lihat H berapa nomor atomnya? 1. Sedangkan He ini nomor atomnya adalah 2 begitu ya. Nah, jadi semakin ke kanan itu masanya itu semakin besar ya, massa atom itu semakin besar. Makanya disusun itu ke kanan begitu ya. Nomor atomnya itu semakin ke kanan semakin besar. Jadi di sini H1, He2. Li berapa di sini? 3 ya. Kalau dilihat tabel periodiknya ya, di situ nomor atom Li adalah 3, Be 4, B 5, C 6, ya kan? N 7, O 8. Nah, jadi susunan seperti ini. Nah, jadi semakin besar nomor massanya, maka semakin besar nomor atomnya begitu ya. Semakin besar nomor massanya, semakin besar nomor atomnya begitu. Nah, jadi di sini ada yang namanya golongan dan periode ya. Di dalam tabel periodik modern ini ya, itu ada namanya golongan dan periode. Nah, golongan dan periode ya. Golongan dan periode itu bagaimana Ustaz misalkan? Nah, jadi golongan itu dia dari atas ke bawah misalkan. Nah, seperti ini dia. Misalkan ini kan golongan 1A. Berarti ini semua golongan 1A begitu. Kemudian golongan 2A ini semua golongan 2A begitu ya. Nah, ini golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A sampai 8A begitu ya. Nah, selain golongan A ada juga namanya golongan B begitu ya. Nah, golongan B itu ini dia. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B begitu ya. Nah, jadi ada golongan 1B sampai 8B. Nah, jadi kalau B golongan B itu dia yang di sini, yang di bawah sini. Nah, ini.
Sedangkan golongan A yang di sini, yang di atas, begitu ya. Nah, jadi 1B sampai 8B, begitu ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi golongan itu ada golongan A, ada golongan B, begitu ya. Ada golongan A, ada golongan B. Nah, selain ada golongan, juga ada yang namanya periode. Nah, periode itu ya, itu dilihat dari ke samping dia. Ini periode 1 gitu ya. Ini periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7 ya. Nah, jadi periode itu ada 1 sampai 7 gitu ya. Nah, jadi ya di sini kan unsur-unsurnya kan letaknya kan apa namanya? Kita kan ini meletakkan unsur-unsur tersebut kan begitu. Kita kan tentunya harus tahu kan begitu ya, letak unsur misalkan C misalkan. Nah, C ini C ya. C misalkan. Ini satu besar dikit ya. Nah, seperti ini misalkan. C ini kan nomor atomnya berapa ini? 6 ya kan? Kalau kita lihat C nomor atomnya adalah 6 ya kan? Nomor massanya adalah 12 kan begitu. Nah, jadi ada nomor atom dan ada nomor massa. Jadi di tabel periodik itu ada yang namanya nomor atom dan ada namanya nomor massa, begitu ya. Ada nomor atom dan ada nomor massa. Nah, jadi di sini ya kita lihat bahwasannya unsur C itu ya, itu letaknya di mana kan begitu. Nah, kita lihat C ini letaknya di golongan 4A, periode keberapa? Periode kedua gitu ya. Nah, jadi karena atom C ya, itu letaknya di periode kedua dan apa namanya ini golongan 4A ya. Nah, maka unsur-unsur yang lain atau atom-atom yang lain juga sama seperti itu ya. Dia memiliki letak golongan dan letak periode begitu ya. Nah, misalkan kita lihat Mg misalkan. Nah, Mg ini letaknya di golongan berapa? 2A kan begitu. Periode keberapa? Periode ketiga ya. Berarti golongan 2A periode ketiga begitu ya. Nah, jadi apa namanya, sama dengan unsur-unsur yang lain ya. Nah, begitu ya. Oke. Apa namanya, sama dengan unsur-unsur lain, dia memiliki yang namanya letak golongan dan letak periode begitu ya. Nah, jadi ini untuk gambar apa namanya, unsurnya begitu ya. Jadi dalam tabel periodik itu ya ada yang namanya nomor atom. Nomor atom itu biasanya di mana? Di ya, kalau di tabel periodik yang apa namanya punya tabel periodik seperti ini. Nah, ini dia tabel periodiknya ya, nih. Jadi di sini nomor atomnya itu berada di sebelah kiri atas begitu. Ini dia. Misalkan nomor atomnya 1, 2, 3, 4 ya kan, 5, 6, 7, 8, 9, 10 begitu. Kemudian kalau nomor massanya berada di sebelah kanan. Lihat. Ini ada di sebelah kanan ya. Ada di sebelah kanan. Nah, letaknya di paling atas begitu ya. Nah, jadi apa namanya, kalau di tabel periodik yang lain bisa juga letaknya di bawah ya, atau bisa juga letaknya di atas. Nah, jadi tergantung tabel periodiknya begitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ya unsurnya begitu, ini berarti nomor atomnya di mana letaknya? Di bawah kan begitu. Ini nomor atomnya, yang ini nomor massanya begitu ya. Nah, jadi ada yang namanya apa? Lambang unsur, ada nomor atom dan ada nomor massanya kan begitu. Nah, jadi nomor atomnya ini berapa? 24. Kita lihat coba di tabel periodik CR misalkan. CR ya. CR kita lihat di sini. Nah, ini CR 24 ya. Kalau kita besarkan CR, coba kita lihat. Nah, ini. Nomor atom CR adalah 24. Massanya 52
2 begitu ya. Nah, jadi itulah dia nomor atom dan nomor masanya, serta ini adalah lambang unsurnya begitu ya. Oke, nah ini udah kita pelajari ya kemarin ya. Untuk nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron udah ya. Nomor massa sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron udah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Ini udah ya, nah ini juga udah kan kemarin kan, menentukan jumlah proton, elektron, neutron dalam atom unsur udah kan. Kalau dia muatan positif nanti elektronnya dikurangkan kan begitu. Nah, ini udah bisa lah ya saudara saya, karena apa namanya untuk mengulang saja begitu ya, supaya enggak supaya ingat kan begitu. Jadi jumlah protonnya ini sama dengan 11, jumlah elektronnya sama dengan berapa jumlah elektronnya? Jumlah elektronnya sama dengan 11 dikurang 1 berarti 10. Jumlah neutronnya 23 dikurang 11 begitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi elektron. Nah, ini belum kita pelajari ya. Konfigurasi elektron belum kita pelajari kan begitu. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwasannya setiap atom itu memiliki yang namanya apa? Memiliki yang namanya nomor atom kan begitu ya. Setiap atom itu memiliki yang namanya nomor atom kan begitu. Nah, jadi di sini kita lihat ya, atom itu dia kan punya elektron kan gitu, punya elektron. Nah, jadi tergantung dari jumlah jumlah nomor atomnya berapa kan begitu. Maka elektronnya itu kan bisa kita lihat dari nomor atomnya kan begitu. Misalkan nomor atomnya 8 kan begitu, tapi dia nggak ada muatannya ya. Kalau dia misalkan yang ion kan ada muatannya, tapi yang ini kita pakai yang atom begitu ya. Atom kan tidak bermuatan. Nah, misalkan atom Na berapa nomor atomnya? 11. Nah, jadi karena 11 nomor atomnya, maka nanti elektronnya berapa? Sama dengan 11. Nah, jadi di susunan atomnya begitu ya, di susunan atomnya itu elektronnya bisa tersusun juga kan begitu, bisa tersusun. Jadi di kulit pertama itu maksimal elektron adalah 2 ya. Jadi kan kalau misalkan ada suatu atom, tentunya kan ada kulitnya, ada elektronnya kan begitu kemarin kan, bahwasanya atom itu kan tersusun dari proton, elektron dan neutron. Proton dan neutron letaknya di tengah, sedangkan elektron itu letaknya di mana? Di kulit kan begitu. Nah, jadi peletakan elektron di kulit itu juga ada aturannya begitu. Itulah yang disebut dengan konfigurasi ya. Peletakan elektronnya itu ada di kulit ya, di kulit itu ada aturannya begitu ya. Nggak bisa kita letakkan misalkan di kulit pertama itu 8 elektron, nggak bisa. Jadi ada aturannya seperti itu ya. Nah, jadi di kulit yang pertama ya, di kulit pertama itu maksimal adalah 2 elektron gitu ya, maksimal 2 elektron. Jadi nggak boleh kita buat di kulit pertama itu 6 elektron, nggak boleh. Maksimalnya adalah 2 elektron. Nah, sementara di kulit yang kedua itu maksimalnya adalah 8 elektron begitu ya. Jadi di kulit yang kedua itu maksimal adalah 8 elektron. Nah, kulit yang ketiga atau bisa juga kita singkat dengan kulit M begitu ya. Nah, di kulit M ini ya, itu maksimal adalah 18 elektron begitu ya. Di kulit M maksimal adalah berapa? 18 elektron begitu. Kulit N maksimalnya berapa? 32 elektron. Nah, jadi
tergantung dari berapa jumlah ininya, berapa jumlah elektronnya yang kita lihat dari nomor atomnya, begitu ya. Kalau dia tidak bermuatan, ya. Kalau misalkan atomnya normal begitu kan, tidak ada muatannya, tidak ada muatan positif maupun muatan negatif, maka dia atomnya itu ya, itu elektronnya ya sesuai dengan nomor atomnya, begitu. Nah, jadi kalau misalkan Na11 misalkan Na11, maka nanti kalau tidak ada muatannya ya, tidak ada muatan positif di Na ya, dia atom normal Na11 misalkan, maka nanti jumlah elektronnya adalah berapa? 11. Nah, jadi susunannya itu maksimal di kulit pertama itu adalah 2 ya. Jadi 11 itu kita taruh misalkan di kulit, begitu ya. Jadi di kulit pertama itu maksimal 2, di kulit kedua itu 8, begitu ya. Nah, jadi misalkan 2 di sini, 8 di sini, berarti sisanya berapa? 2 tambah 8 10. Tadi kan Na 11, berarti sisanya adalah 1. Berarti 1 itu kita letakkan di kulit yang ketiga, begitu ya. Nah, paham ya? Nah, jadi sama dengan unsur-unsur atau atom-atom yang lain, begitu ya. Maksimal di kulit pertama 2, di kulit kedua itu 8, di kulit ketiga itu 18. Paham ya? Oke. Selanjutnya, nah ini dia. Ini aturannya ya. Di kulit K itu 2 jika elektron yang tersedia lebih besar daripada 2. Nah, jadi kalau misalkan lebih besar daripada 2, misalkan 3 atau 4 misalkan. Nah, maka di kulit K itu dia maksimal 2 elektron. Paham ya? Maksimal di kulit pertama itu adalah 2, paham ya? Kemudian di kulit L ya, itu elektronnya itu maksimalnya berapa? 8. Jadi kalau misalkan tadi misalkan 11 misalkan, berarti di kulit pertama 2, di kulit yang kedua berapa? Di kulit yang kedua adalah 8, kan begitu. Di kulit yang ketiga adalah 1, kan begitu. Nah, jadi seperti itu dia, nggak susah ya kan. Di kulit yang ketiga itu maksimal berapa? Maksimal 18, kan begitu, ya kan? Jikalau elektronnya itu lebih besar ya, lebih besar daripada berapa? Lebih besar daripada angka yang yang ada di setelah tersusun 2, 8 dan 18. Contohnya misalkan kita lihat ini ya, kita lihat atom, misalkan atom ini, atom KR36 ya, ini dia misalkan contohnya. Ini kan Mg berapa? 12. Berarti kulit pertama berapa? 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 2, 1, 2, begitu ya. Pas 12 ya kan? Nah, KR 36. Berarti di sini 2 8 ya, 8 18 begitu ya. 2 8 18 8 kan 36, pas kan? 2 8 18 8. Ini 14 19 ya. 14. Ini berapa? 2 8 18 8 begitu ya. Nah, jadi seperti itu ya penentuan konfigurasinya, begitu ya. Jadi kalau dia misalkan ini kita lihat ya, ini 2, kemudian ini berapa? 8, kemudian 18, kemudian di kulit yang keempat itu berapa? 8, begitu ya. Nah, jadi nggak susah ya. Nanti Ustaz bagi aja video ya. Misalkan Ustaz bagi di PDF itu dulu ya. Oke. Nah,
Jadi itu dia ya. Nah ini seperti ini misalkan H itu kan 1 nomor atomnya, maka nanti di kulit K itu 1 begitu ya, atau di kulit pertama. Kulit K itu disebut juga dengan kulit pertama, kulit L kulit kedua, kulit M kulit ketiga, kulit N kulit keempat, kulit O kulit kelima, P kulit ke-6. Jadi di kulit pertama itu berapa? 1. HE, kita lihat HE 2 kan. Nah berarti nanti di kulit K ada berapa? Ada 2 elektron ya. Di kulit L berapa? Karena di sini 2 cuman, maka nanti di sini adalah 2 begitu ya. Paham ya? Nanti di kulit ketiga berarti nggak ada lagi ya kan? Karena kan cuma 2 kan begitu. Nah kita lihat O berapa? 8. Maka jumlah elektronnya berapa? 8. Berarti nanti di kulit K ada 2, di kulit L ada 6 begitu ya. 2, 6. Nah kan kalau misalkan di kulit L kan nggak nyampe 8 kan. Kalau misalkan 8 di sini berarti totalnya nanti berapa di sini? Jadi 2 tambah 8 10. Kan nggak boleh ya kan? Karena jumlah elektronnya kan sama dengan 8, maka elektron di kulit kedua itu hanya 6 elektron begitu ya. Nah ini AL itu berapa nomor atomnya? 13. Berarti jumlah elektronnya sama dengan berapa? 13 kan begitu. Berarti 2, 8, 3 ya. Kulit pertama maksimal 2, kulit kedua maksimal 8, di kulit ketiga maksimal. Nah di kulit ketiga ini nggak nyampe ya kan, nggak nyampe ke maksimalnya. Berarti sisanya berapa? Sisanya 3 kan begitu. 2 tambah 8 kan 10 tambah 3 berapa? 13 begitu ya. Kemudian Se34. Nah jumlah elektronnya sama dengan berapa? 34. Berarti nanti kita buat konfigurasinya 2 ya. Di sini 8. Nah di sini cukup nggak di kulit M? 18 cukup ya? Cukup. Berarti 2 tambah 8 berapa? 10 tambah 18 28 ya kan. Nah sisanya di kulit N. Di kulit N berapa? 6 ya kan. Di kulit N 6. Berarti 2 tambah 8 10 18 6. Berarti pas 34 ya. Nah begitu ya. Kemudian di sini ada PB 32. Nah begitu. PB 32. PB bukan 32 ya, berapa ini? 82 ya. Nah 82 berarti jumlah elektronnya sama dengan 82. Nah ini berarti banyak ya kan elektronnya kan. Nah kita lihat kulit K 2, kulit L 8 gitu ya. Kulit M 18 cukup ya kan. Kulit N berapa? 32. Kulit O. Nah jadi karena ini kan sudah 32 maksimal, berarti di kulit N 32. Nah jadi aturannya ya, setelah dia 32 nanti dia kembali lagi begitu. Kalau misalkan di sini di kulit O cukup nggak 32? Nah jadi dia cuma sampai 32 begitu. Pertama 2, 8, 18, 32. Nah jadi nggak ada di atas 32. Nggak ada di atas 32. Jadi maksimal itu berapa? Maksimal itu di kulit yang keempat itu adalah 32 ya. Jadi di kulit kelima kalau misalkan elektronnya misalkan sampai 32 lagi, maka dibuat lagi 32 di situ gitu ya. Nah jadi di sini kan karena nggak nyampe, maka nanti diturunkan dia ke 18 begitu ya. Berarti 32 18 4 begitu ya. Jadi nanti didapatlah elektron valensinya sama dengan 4 begitu ya. Elektron valensi itu sama dengan elektron terluar. Yang paling luar, elektron di kulit paling luar itu dinamakan dengan elektron valensi begitu ya. Jadi kalau H itu elektron valensinya berapa? 1.
Kalau misalkan He elektron valensinya berapa? 2. O berapa elektron valensinya? 6. Al elektron valensinya sama dengan 3 begitu ya. Kemudian Se elektron valensinya sama dengan 6 ya. Kemudian Pb elektron valensinya sama dengan 4 begitu ya. Paham ya? Oke. Nah, itulah dia ya mengenai elektron valensi. Kemudian, nah ini dia. Jadi dari konfigurasi elektron tersebut ya, itu bisa kita tentukan periode dan golongan. Paham ya? Dari konfigurasi elektron tersebut bisa kita tentukan yang namanya periode dan golongan ya. Jadi kalau misalkan ini Cl berapa nomor atomnya? 17 ya, 17. Nah, jadi kalau 17 misalkan berarti konfigurasi elektronnya berapa? 2, 8, 7 kan begitu. Nah, berarti nanti di sini elektron valensinya sama dengan 7. Jumlah kulitnya berapa? 3 ya kan. Jumlah kulitnya kan kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga begitu ya. Nah, jadi itu dia. Jadi di sini bisa kita tentukan dari konfigurasi elektron tersebut ya. Itu bisa kita tentukan periode dan golongan ya. Bisa kita tentukan apa? Periode dan golongan gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini berarti ini periode keberapa? Periode ke 3. Dari mana 3? Kita lihat jumlah kulitnya gitu ya. Jumlah kulitnya ini ada berapa? 3 ya kan. Jumlah kulitnya ada 3. Berarti nanti dia terletak pada periode ke-3 begitu ya. Jadi dilihat dari jumlah kulitnya ya. Sementara golongannya berapa? Ini golongan berapa? Golongan berapa ya? Golongan 7 ya kan? Golongan 7. Nah, jadi golongan 7 karena dia golongan 7. Nah, kita buatlah di sini golongannya adalah golongan 7. Kita lihat di tabel periodik. Ya. Tabel periodik ini. Berarti tadi periode ke-3 ya, golongan berapa tadi? Golongan 7. Kita lihat coba. Mana dia ininya ya? Coba lihat ini. Nih, periode 3 golongan 7 ya kan? Berarti kita lihat coba nih. 7 Cl ya, Cl 7 ya, berarti di sini. Ini kita lihat Cl ini Cl kan terletak pada periode 3. Cl periode 3 golongan 7A. Nah, ya kan? Coba bisa dilihat letaknya. Ini dia ya. Ya kan? Cl 7A kan begitu. Jadi Cl itu terletak pada golongan 7 periode ke-3 gitu ya. Iya, paham ya? Gak susah kan? Nah, cuman di sini kelemahannya, perhatikan ya. Kelemahannya adalah di di konfigurasi elektron berdasarkan kulit ini, kita tidak bisa menentukan golongan A dan golongan B, begitu. Jadi kita cuma bisa menentukan golongan ini saja, golongannya saja gitu. Jadi golongan A sama B nggak bisa kita tentukan dari konfigurasi elektron kulit, begitu ya. Nanti bagaimana cara menentukan golongan A sama golongan B? Itu memakai konfigurasi elektron subkulit. Nah, jadi ada konfigurasi elektron kulit dan ada konfigurasi elektron subkulit, begitu ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya. Oke, nah
rasa bisa lah ya cara menentukan periode dan menentukan golongan dari konfigurasi elektron kulit begitu ya. Nah, sama dengan misalkan contoh unsur yang lain ya. Unsur yang lain misalkan kita lihat misalkan unsur unsur yang mau kita tentukan lah begitu. Misalkan ini kita ambil F berapa nomor atomnya? F berapa nomor atomnya? 9. Berarti kalau kita buat konfigurasinya berapa itu? Konfigurasinya 27 kan begitu. Nah, 27 konfigurasinya kan. Nah, jadi karena konfigurasinya 27, maka di situ jumlah kulitnya sama dengan berapa? 2. Kemudian konfigurasi elektronnya sama dengan berapa? 7, ya kan? Berarti 7A ya. Kemudian periode keberapa? Kedua, karena jumlah kulitnya sama dengan 2. Oke, coba kita ambil misalkan CA berapa nomor atomnya? 20 ya. Ini misalkan CA ya, ini CA 20. Berarti kalau kita buat konfigurasinya berapa? 2, 8, 10. Nah, perhatikan ya. Jadi ini juga penting bahwasannya elektron valensi itu ya, itu nilainya tidak boleh lebih dari 8 ya. Nah, elektron valensi itu nilainya tidak boleh lebih daripada 8. Paham ya? Jadi elektron valensi itu ya nilainya itu harus maksimal 8 ya. Kenapa demikian? Karena golongan itu cuma ada 8 ya. Golongan dalam tabel periodik kan cuma ada 8. Makanya nanti elektron valensinya itu sama dengan tidak boleh lebih dari 8 begitu ya. Jadi kalau misalkan sisanya 10 begitu ya, sisanya 10 misalkan tadi kan 2, 8, 10 misalkan kalau untuk CA ya kan 2, 8, 10. Nah, itu nggak boleh karena elektron valensi itu maksimalnya adalah 8 begitu ya. Paham ya? Makanya nanti di sini ya, di sini kita buat lagi ya. Kita buat lagi di sini 82 berarti kalau misalkan CA untuk CA ya, berarti 2, 8, 2 begitu ya. 2, 8, 8, 2. Berarti 2, 8, 10. 2, 8, 8 kan 28. Ya, 2 tambah 8 kan 10. Kalau misalkan dari 8 mau kita naikkan ke 18 misalkan. Mau kita naikkan ke 18. Nanti kelebihan kan begitu. 2 tambah 8 10 tambah 18 berarti berapa? 28 udah ya kan. Nah, jadi kalau kita tambahkan 18 ada kelebihan. Makanya nggak bisa kita buat 18, kita buat 8. 2, 8, 8 sisanya adalah 2 begitu ya. Jadi perlu diingat bahwasanya elektron valensi itu maksimalnya adalah berapa tadi? 8 begitu ya. Oke ya. Nah, bisa rasa bisa lah ya itu ya dipahami ya. Oke, nah untuk ini ya, untuk untuk pertemuan berikutnya itu kita masuk ke sifat-sifat unsur dan massa atom relatif ya. Nanti di pertemuan berikutnya itu kita bahas juga ya mengenai sistem konfigurasi elektron subkulit gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Lebih kurang saya maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.